Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ad-Duha bicara tentang nikmat Rasulullah yang Allah berikan padanya. Ada 3 masalah Nabi waktu beliau masih kecil, dan Allah memberikan solusi dari ketiga-tiganya itu. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kami menemui engkau Muhammad dalam keadaan yatim, lalu fa'awa, kami bimbing kamu, kami lengkapi kami kuatkan kamu. Jadi Muhammad, Nabi kita, tidak pernah melihat ayah, tetapi di situ kekuatannya Rasulullah SAW. Justru karena tidak bersandar kepada orang tuanya, maka dia kuat jiwanya, kokoh sandarannya, yakni langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dallan fahada, dan Muhammad SAW tidak tahu apa-apa di dalam waktu masih kecilnya, maka fahada, Allah yang bimbing, Allah yang anugerahkan panduan. Maka yang sekalian, kalau Allah ingin pandu seseorang, beri hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan apapun. Maka disitulah hebatnya kita senantiasa minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, pandulah kami, hidup kami. Jangan remehkan doa ini, Pak, karena kita tidak akan bisa mengontrol diri kita kalau bukan dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ailan fa'agna. Kami menemukan engkau Muhammad dalam keadaan miskin, tetapi fa'agna, kami yang cukupkan kamu, kami yang kasih kaya kamu. Jadi Rasulullah SAW ya sangat miskin, sangat lemah, tidak berdaya, tapi karena Allah yang cukupkan, dan ini syarat kepada kita semua, maka seringlah mengeluh kepada Allah di tengah kekurangan kita. InsyaAllah Allah akan memberikan kecukupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu satu surah, karena termasuk surah ini surah populer, apalagi di bulan Rabiul Awal ini kita bicara tentang Maulid Rasulullah SAW. Tentu bicarakan tentang ayat itu tadi sesuatu juga sangat penting. Ada 3 nikmat Allah yang Allah berikan pada Nabi kita, sekaligus permasalahannya tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di jamaah sekalian di perkara ini, pro kontra. Kita masuk di perkara yang keempat yang kita sudah bahas yang lalu, ya. Kita masuk di yang keempat, apa masalah yang ya diangkat oleh ulama yang menjadi pro, setuju tentang maulid, dan ada yang menolak dengan alasan masing-masing. Tentunya ya sekalian, ini saya tidak mau mengatakan salah satunya mana benar. Mari kita menimbang, pikir jernih, lalu kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Itu saya kira intinya. Bukan sesudah mengetahui ini lalu kita harus menjustifikasi pendapat orang lain. Orang bijak itu jamaah sekalian tidak gampang menjatuhkan kesalahan sama orang, tapi lebih banyak ia melihat kekurangan tentang dirinya. Apalagi yang gampang menyudutkan orang lain dengan seperti bid'ah, ya sedapat mungkin kita kurangi kata-kata itu, ya. Dan jangan gampang menjatuhkan orang lain dalam termasuk pengikut Wahabi.
Dua ini kata yang sekalian sering meracuni di tengah umat. Gampang menjatuhkan bidah, ahli bidah, ahli bidah, ahli bidah. Di satu sisi mengatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Maka umat ini siapa yang akan menghuni ke surga kalau kita dua orang berjuang ini kita saling menyalahkan? Ya, keliru dalam sebagian masalah bukan berarti bahwa masalah lain kita keliru semua. Kita masuk di keempat ini, Bang. Mengapa orang maulid? Ini alasannya yang keempat. Memperingati maulid itu dengan alasan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan sering populer kita dengar. Jadi memperingati maulid itu dengan alasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin dan mukminat wajib mendahulukan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya yang lainnya. Saya kira kita sepakat ini, Pak. Ya. Memperingati maulid adalah alasan mencintai Nabi. Setiap mukmin dan mukminat wajib mendahulukan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta yang lain. Kita setuju ini. Dan salah satu wujud cinta ini, salah satu wujud cinta adalah mengenang kelahirannya. Jadi mengenang kelahirannya adalah salah satu wujud cinta. Maka berarti maulid adalah sarana menuju kecintaan kepada Nabi SAW. Sarana, bukan tujuan. Jadi sesungguhnya maulid itu bukan tujuan. Dia cuma sarana menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini adalah hal yang wajar-wajar saja. Kalau ini sarana, kita lihat dalilnya ini yang masih mengatakan pro, ini dipakai dalil ini. Disebutkan di dalam surah Taubah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, ya sekiranya itu bapak-bapakmu ke atas, wa ikhwanukum wa abna'ukum, anakmu berarti di bawah, atas bawah, wa ikhwanukum saudaramu ke samping, wa azwajukum pasangan hidup, sudah 4, wa ashiratukum dan keluargamu, yang kelima, wa amwaluk taraktumuha dan harta yang kamu khawatirkan, harta yang kamu usahakan. Kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Wa masakin tardawnaha, ya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, yang 8 ini, Pak. Bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perdagangan, tempat tinggal. Ini 8 ini tidak boleh ada yang mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kapan bapak mengalahkan cinta, anak mengalahkan cinta, saudara mengalahkan cinta, istri mengalahkan cinta, keluarga mengalahkan cinta, harta mengalahkan cinta, perniagaan, tempat tinggal, maka itu termasuk ternoda cinta kita. Nah, dan termasuk Allah akan datangkan di sini, Allah akan datangkan keputusannya. Maksudnya seolah-olah mengatakan, awas, waspada, hati-hati kalian. Kalau kalian masih mencintai yang 8 ini, 8 atas, bawah dan samping dan di sekeliling, kalau engkau itu mendahulukannya, tunggu akan azabku yang datang kepadamu. Berarti ini dalil harus mendahulukan cinta Rasulullah di atas segala-galanya. Lebih di sini dipertegas dalam hadis dari Anas, Nabi SAW mengatakan, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Tidak dianggap beriman. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih,
sampai aku yang lebih dicintai di atas segala-galanya, miwalidi, dari orang tuanya, wa waladi, anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Ini hadis, Pak. Harus berusaha bagaimana mendahulukan cinta itu, dan wasilah sarananya adalah melalui maulid. Ini alasan yang pro maulid. Apa jawabannya yang tidak maulid? Dari dalil yang dianggap ini dan perkataan itu. Ini jawabannya, sesungguhnya telah disepakati bahwa menjatuhkan cinta kepada Nabi adalah sebuah kewajiban sebagai konsekuensi syahadat kita kepadanya. Ternyata sepakat. Namun cara untuk membuktikan cinta kepada Nabi sudah dijelaskan. Apa bukti cinta? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau mengaku cinta kepada aku, ya cinta kepada Allah, tidak ada jalan lain, Pak. Fattabi'uni, ikuti saya. Jadi mengikuti Nabi di situ adalah bukti yuhibbukumullah. Itulah Allah mencintai kalian. Apa syaratnya Allah mencintai? Ikuti Nabi. Siapa yang ikuti Nabi, dia cinta kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni zunubakum, dosa-dosa kalian. Jadi salah satu akibat kalau orang itu menjatuhkan cinta sama Nabi, ikut sama Nabi, otomatis dosanya, Pak, hilang, ditutup oleh Allah. Jadi ada dosa berguguran bukan karena taubat. Semakin sunnah pekerjaan itu, semakin di atas sunnah Nabi, Pak, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi pekerjaan itu bukan banyaknya ibadah, Pak, tapi ibadah itu mana yang paling sesuai sunnah, itu paling menggugurkan dosa-dosa kita. Semakin sesuai sunnah, semakin gugur dosa kita dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seorang ulama kita kenal ini, Pak, tafsirnya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kata beliau, syarat untuk dapat dicintai Allah adalah ittiba, artinya mengikuti, Pak. Kalau mau dapat cinta dari Allah, ittiba kepada Rasul. Oleh karena itu mengikuti sunnah Nabi menjadi syarat untuk mendapatkan cinta Allah. Tidak diragukan lagi bahwa sahabat yang paling mencintai Rasulullah, ya, sahabat adalah yang paling mencintai Rasulullah. Namun mereka tidak ada satupun diantaranya pernah memperingati maulidnya. Itu bantahannya. Sahabat itu tidak diragukan cintanya, namun tidak ada riwayat mereka memperingati maulidnya. Nabi tidak pernah mensyariatkannya, dan sahabat serta tabi'in adalah orang yang paling paham sebagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat mencintai Rasulullah bukan membuat hal-hal yang baru yang tidak disyariatkan. Hal itu malah mengotori cinta kepada Rasulullah. Buktikanlah cinta kepada Nabi dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Kerjakan sunnahnya, dahulukan perintah dan syariatnya daripada hawa nafsu. Seringlah bersalawat, bacalah Quran, dan orang mencintai Nabi. Itulah buah cinta yang hakiki.